Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Hore, berkesempatan kembali melayani, menyapa Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, dan mendoakan kiranya doa-doa menjadi berkat, penguatan, dan kesembuhan bagi orang yang sakit. Amin. Yang terkasih saudara, Bapak Ibu, di manakah engkau saat ini ada? Damai Tuhan menyertai kita semuanya. Saya menyapa yang ada di Instagram, puji Tuhan. Silahkan coba di komentar apakah di Instagram ini sudah bisa kami untuk membaca. Oh, puji Tuhan sudah bisa. Komentar dari Leo Benos, shalom, 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 shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Abes Real, oh Estina Halim juga hadir di Instagram, terima kasih. Silakan di-share lewat akun Instagram ya, kiranya bisa jadi berkat bagi pemirsa yang ada bergabung di medsos Instagramnya Pastor Andi Simon. Halo semuanya yang ada di YouTube, puji Tuhan, terberkati banget ya, shalom. Yang ada di Facebook, Dor, dan yang TikTok, senang aku bisa melayani hari ini di 4 platform live streaming dan 2 voice note, yaitu Telegram dan di WhatsApp. Pelayanan ini menjadi media yang Tuhan berkati, setiap hari menjangkau ratusan ribu, yes, hingga jutaan, amin. Jiwa-jiwa boleh mendengarkan kabar baik. Dan kalau bagi Anda yang terberkati, silahkan dibantu tap layarnya, di-share, dibagikan, diposting ulang. Semuanya adalah gratis dan cuma-cuma. Ya, modal data sedikit. Yang penting hati rindu melayani, rindu menjadi berkat. Karena berkat Tuhan itu selalu menyertai anak cucu orang benar. Katakan bersama-sama, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Saya diberkati, Anda diberkati, semua diberkati, sehat selalu dan panjang umur. Yeay! Ini pujian bicara soal berkat Tuhan untuk engkau sampai anak cucumu. Amin. Begitu besar Dor kasih Bapa kepada kita,
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sanggup membuat miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kura semangat, berbahagialah, hei, bagi Anda yang percaya padanya. Kenapa? Anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan Puan Yesus menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahala itu artinya bahasa Palangkaraya baik, kabar baik. Semua kita hari ini kabarnya baik-baik saja dan mendapatkan kabar baik sorgawi. Makasih yang sudah absen tap layar di TikTok, dan semuanya gembira, semua senang, dan semuanya panjang umur, tubuhmu diberkati sehat. Amin. Ketik rame-rame, amin, 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 amin. Begitu besar kasih Bapa kepada saya dan Anda, karena diberkatilah anak cucu kita di mana saja. Tuhan membuat yang miskin diberkati. Amin. Tuhan juga bisa merendahkan dan meninggikan juga. Yeay. Berbahagialah, hei, bagi Anda dan saya yang percaya. Anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta, karena firman Tuhan digenapi. Halo Chelsea, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Halo Lukas Gunawan, senang sekali sudah mengajak yang lain. Melina, Darwin, dan juga ada di sana Lilian, ada Magdalena, ada di sana orang-orang baik, King Balmon, Putri, Silvi, dan semua Liva. Halo semuanya, terima kasih ya udah men-share, membagikan. Kita sama-sama ajak rame-rame masuk di room ini, like sama-sama, doa bareng-bareng yuk, memuji bareng-bareng yuk, dengar firman bareng-bareng yuk, dan jadi pelaku firman Tuhan bareng-bareng kita menuju nanti kekal surgawi, upah abadi yang Tuhan sediakan. Amin. Besar banget kasih Tuhan Yesus deh. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada Anda semuanya. Diberkatilah anak cucumu di mana saja, yang sedang merantau, sedang studi, sedang kuliah, diberkati ya. Tuhan sanggup membuat miskin dan menjadi kaya dan diberkati. Tuhan juga bisa loh merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah Dor bagi engkau dan saya yang percaya. Halo semuanya, anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Pasti dong, tiada yang mustahil
bagi orang percaya. Nabara, makasih. Amin. Hey. Hey. Mana goyangannya? Yeay. Kiri kanan, kanan kiri, memuji Tuhan, hatiku senang dan bersuka cita. Dor. Banyaknya yang memberikan tangan. Oke, selamat bergabung. Dan di-share lagi ya. Makasih. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Halo semuanya. Diberkatilah anak cucumu di mana saja. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yeay! Berbahagialah Dor. Hei, bagi engkau dan saya. Siapa yang percaya saya. Anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta. Percaya deh. Karena Tuhan Yesus, amin, kabar baik, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay! Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan supaya kita bisa jadi berkat. Satu pujian yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Frankie Tutu Hatunewa memberkati. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi kita. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami melayani dengan benar Tuhan, mengasihi dengan tulus ya Tuhan sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Puji Tuhan. Maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk pemulihan Allah. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani,
mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Puji syukur, puji Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Siapa nih yang terberkati dengan pujian ini? Makasih. Ya, ini pujian judulnya Menjadi Berkat, dibawakan dan dikasih Tuhan oleh hamba Tuhan Pendeta Frankie namanya. Senang pelayanan beliau, suka memuji Tuhan, dan suka saya melihat juga berdampak menjadi berkat bagi sesama. Yuk kita pujikan pujian ini sama-sama. Kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Amin. Melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku dan aku mengasihimu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku dan aku mau mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Amin. Puji syukur banget ya, kita boleh terberkati dalam pujian ini. Tuhan baik. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, melayani,
mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat ya Tuhan, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Dor, siapa yang rindu jadi berkat saya dong? Amin. Sisa hidup yang Tuhan kasih itu adalah anugerah supaya kita bisa menjadi berkat dan menguatkan orang lain. Amin. Kemarin Pastor ada pengalaman dan mau sharing sebelum kita akan bagi firman Tuhan dan mendoakan saudara. Berkesempatan melayat, ada 2 orang yang dipanggil Tuhan. Satu seorang ibu pendoa yang setia, saya kenal sudah lama, dan Pastor sempatkan datang ke sana dan juga bersama untuk membawakan pujian ya, penguatan, dan juga kita memberikan tanda kasih ya. Kiranya semua ini bisa memberikan sebuah apresiasi bagaimana orang benar hidup dan akhir hidupnya juga baik dan juga menjadi generasi yang dibawanya itu melanjutkan gitu iman dan pelayanan yang ada, ibaratnya tongkat estafetnya. Juga kemarin kami ditemani tim PWKI Balikpapan berkunjung di sebuah gereja yang indah, gereja GMII ya, yang satunya itu di Yayasan Harapan Insan Gunung Malang. Yang kedua kita langsung lanjut ke gereja GMII. Puji Tuhan bisa juga melayat keluarga yang terkasih almarhum Opa Mandagi ya. Dan di sana ketemu dengan orang-orang yang kita sedang menguatkan. Dan puji Tuhan kita senang sekali bisa menjadi berkat. Dan juga tentu saya Pastor juga senang sekali seperti jalan firman Tuhan yang saya akan bacakan bahwa lebih baik memang kita ke rumah duka daripada kita pergi pesta-pesta. Karena di rumah duka kita bisa menguatkan, bisa memberi penghiburan, bisa melayani, bisa mendoakan, dan bisa belajar akhir daripada perjalanan hidup manusia. Dan kita jadi cermin, satu hari kita juga akan ada di dalam peti mati terbaring ya. Dan waktu kami kemarin hadir di sana, saya intinya senang sekali. Dan Pastor mau kok berkelanjutan untuk namanya pelayanan mengunjungi orang-orang susah. Saya mau, saya senang sekali. Yang berarti memang ada dorongan dan waktunya memang available dan ditemani
Apalagi kalau pendetanya, gembalanya nemanin, senang saya ya apabila ada yang saya kenal, meskipun saya tidak diundang, saya akan datang sebagai tanda memberikan reward, apresiasi bahwa orang ini pernah melayani Tuhan Yesus ya. Nah, dalam kesempatan kami datang melayani itu dari tim PWKI Balikpapan itu memang kemarin tidak semuanya, tetapi membawakan sebuah pujian, dan pujian ini selalu menggetarkan hati. Izinkan Pastor membawakan pujian ini dengan versi saya yang sederhana saja, tidak seperti paduan suara yang hebat, latihan yang matang, tapi kiranya bisa kata-kata dan lirik pujian ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk menyambut firman Tuhan Yesus. Ini tentang penguatan, ini pujian tentang jalan Tuhan di hidup manusia yang kadang-kadang sedih, kadang-kadang susah. Dengar pujian ini, kita mau berserah bahwa Tuhan ada dan menyertai setiap kita. Hari esokmu yang galau lagi ya, karena ada rancangan Tuhan yang istimewa bagi setiap kita. Siapkan hati Bapak Ibu untuk ditaburi sabda firman Tuhan Yesus selepas pujian ini. Ada waktu di hidupmu, pencobaan berat menekan, kita berseru, mengapa ya Tuhan, Tuhan tolong nyatakan kehendakmu. Yesus bekerja, indah pada waktunya. Percaya deh, ketik rame-rame. Saya percaya deh, percaya pakai bingit. Karena jalan Tuhan adalah jalan masa depan yang sangat baik, cerah, dan penuh dengan harapan. Jalan iblis, jalan kegelapan adalah kecelakaan, tapi jalan Tuhan bagi Anda dan saya terang bersinar seperti rembang tengah hari. Amin. Makasih. Jalan Tuhan, pada Tuhan serahkan hidupmu, nantikan Yesus bekerja. Amin. Indah pada waktunya. Sungguh bersyukur dicintai Tuhan yang pernah datang ke dalam dunia. Dia tahu apa itu namanya penantian. Dia tahu apa namanya pergumulan. Dan hari ini siapkan hatimu, sesaat lagi ditaburi oleh firman-Nya, hikmat yang benar, hikmat dari Yesus, hikmat dari atas akan membimbing setiap kita. Hidup ini milik Tuhan Yesus. Hari esok jangan ragu. Yesusku berkarya, indah pada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan semua orang bahagia, tertawa, senang, sukacita. Tapi ada waktu untuk meninggal dan tentu kesedihan, air mata, karena kita harus berpisah sementara dengan orang yang kita sayangi. Tuhan ajar kepada saya supaya kita hidup jadi berkat, ya. Kunjungi
yatim piatu, janda tua, berkati mereka di masa tua mereka, apalagi yang sebatang kara. Kunjungi orang sakit, orang-orang susah, dan juga orang yang sedang terpenjara, supaya mereka mendapatkan kelepasan dan keselamatan dan kesembuhan. Dan juga hari ini saya mau ajak saudara, waktu yang singkat, untuk kunjungi orang-orang dalam kesusahan, termasuk mereka yang sedang duka cita, ditinggal oleh karena kekasih, ataupun juga pasangan, ataupun juga orang tua, atau suami istri, kerabat, kunjungi mereka. Karena ada hikmat, ada kebenaran, dan ada kehidupan yang menuntun kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, hidup meneladani firman Tuhan Yesus. Dan saya bagikan hal ini, selamat mendengarkan. Saya percaya banget sekalipun firman tentang bagaimana hikmat kita menjalani hidup, tapi juga akan menjadi penguatan dan berkat kesembuhan bagi Anda yang sedang lemah, yang sedang sakit. Percayalah, firman Tuhan ditaburkan, kebenaran Tuhan memerdekakan setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan yuk di kesempatan yang sangat kita rindukan, sangat kita senang, sangat kita tercandu-candu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan membacakan ayat-ayat suci firman, dan Bapak Ibu tolong setiap ayat yang saya bacakan Anda bisa mengketik di kolom komentar. Setelah itu lalu siarkan ya. Bapak Ibu siarkan lewat jempol Anda link ini, firman ini ke WhatsApp, ke media sosial, ke Facebook, ke link tautan, dimanapun platform di mana saudara ada di dalam pelayanan media sosial. Mereka bisa menerima dan puji syukur, mereka terberkati, kita sama-sama dapat upah dari Tuhan Yesus di surga nanti ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya akan membuka yang pertama, membacakan, lalu saudara ketik dan siarkan ya, share, bagikan, posting ulang. Dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amin. Terima kasih sama-sama. Doakan ya supaya Pastor juga selalu bisa motivasinya benar, melayani, mau menjadi berkat, bukan melayani mencari berkat ya. Hidupku ini ada karena berkat Tuhan. Saya rindu melayani Bapak Ibu terkasih supaya kau juga diberkati. Saya tidak mencari berkat karena berkat Tuhan cukup bagiku. Dalam ucapan syukur saya berkata, Tuhan terima kasih, berkat-Mu atasku melimpah-limpah. Jadikan hidupku berkat bagi sesama, bagi orang lain, bagi gereja-gereja-Mu Tuhan yang sedang merintis, yang membutuhkan penguatan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Perpanjang tangan-Mu di dunia ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya bacakan dari Pengkhotbah 7 sampai 4. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Makasih sudah disiarkan, sudah di-share ayat-ayat suci firman Tuhan. Ada tertulis, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini sebetulnya gampang kita bisa paham bahwa sebetulnya hidup ini kita perlu memang memiliki nama yang baik. Ya,
Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki nama yang baik, maka itu lebih mahal daripada minyak yang mahal. Semahal-mahalnya minyak, katakanlah narwastu, minyak yang mahal, yang wanginya luar biasa. Saya pernah punya, sudah tidak punya sekarang. Itu wangi banget, dari kejauhan orang cium aroma wangi yang khas. Mahal harganya, dan minyak itu juga pernah menjadi satu berita di Injil. Ya, seorang perempuan yang berdosa datang, dia pecahkan, dia sekap pakai kakinya, mahkotanya untuk meminyaki kaki Yesus dengan narwastu. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa nama yang harum atau nama baik itu lebih mahal daripada minyak yang mahal. Jadi saudara, hidup ini kita sadar memang cuman sementara. Ya, kita dengar orang 100 tahun itu sudah langka banget ya. Rata-rata 70-80 persis ya doa dari Musa. Hidup manusia 70-80 anugerah. Kemarin kami berkunjung ke keluarga yang meninggal, Opa Mandagi, itu umurnya masuk 81 tahun beberapa minggu atau bulan ke depan gitu. Artinya kalau 70 adalah berkat Tuhan umur manusia, 80 anugerah, udah dapat hampir 11 tahun anugerah itu. Meskipun hidup singkat ini, saudara kalau bekerja, melayani, ataupun saudara aktivitas dalam kehidupan kita di setiap area, perhatikan untuk jaga nama baik. Meskipun saudara hari ini orang yang biasa-biasa, tidak punya aset yang banyak gitu, tapi kalau namamu baik, dimanapun itu pintu akan terbuka gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau sekalipun engkau punya banyak hal, tapi namamu sudah tidak baik, di mana-mana pintu tertutup, Bapak Ibu terkasih. Ya, jadi jagalah nama baik. Kalau engkau bekerja, sungguh-sungguh. Ya, kalau melayani, ya belajar untuk tulus. Ya, jangan melayani motivasi uang. Ada kok, saya nggak perlu lebih jauh, tapi ada kan kita tahu oknum, baik itu gereja ataupun personal hamba Tuhan yang dikenal hari-hari minta uang. Dan itu sudah menjadi brandingnya dia, labelnya dia. Ya sudah, saya tidak area sana, tapi yang saya mau secara universal, mari setiap orang percaya hidup itu perhatikan reputasinya gitu. Jangan hanya karena ini uang dan sebagainya, akhirnya nama baiknya nggak ada. Dikenal, oh si Anu, oh mata duitan, si Anu, ini melulu, cuang melulu. Apalagi kalau hamba Tuhan, harus dikenal karena ketulusannya dalam kasih. Ya, jadi ini hal saya tidak pas terlalu panjang, tapi firman ini mengatakan seperti itu. Dan lanjut, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ada waktunya untuk lahir. Semua orang bahagia, disiapkan kamarnya. Kalau dia laki-laki nuansa biru-biru, kalau dia perempuan nuansa pink-pink gitu ya. Kayak baju pink yang saya pakai nih. Tapi saya jantan loh. Ya, saya lemah lembut dan bukan lemah gemulai loh. Meskipun pakai baju pink. Iya,
Tapi ada waktunya apa yang lahir itu meninggal. Karena di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang kekal. Semua kefanaan. Dan kalau orang waktunya meninggal, pastilah siapapun dia, air mata pasti tumpah. Kenapa? Karena berpisah sementara dari orang yang dia kasihi, pulang ke rumah Bapa. Kita pun nanti akan pulang. Anda dan saya suatu hari nanti akan pulang ke rumah Bapa. Waktunya kapan? Ya kapan Bapa panggil gitu. Ya, jadi semasa hidup ini dengar firman, yuk jadi pelaku firman Tuhan Yesus. Karena ada orang yang sakit, umurnya panjang. Ada orang yang sehat, Tuhan bilang pulang, pulang. Rumahnya di surga udah jadi. Nah, tapi di sini saya mau tekankan, ya biarlah apa yang menjadi kesukaan Tuhan, saya mau sukai dan saya mau mengimpartasi kepada Anda sekalian. Begini, lebih baik kita ini banyak-banyak ke rumah duka. Ke rumah duka apa? Untuk menguatkan saudara-saudara kita, kerabat, kenalan yang sedang berduka. Dan lebih baik kita ke rumah duka, kita bisa belajar banyak hal tentang akhir kehidupan ini, mensadarkan, mengingatkan, daripada kita banyak ke rumah pesta, hanya pesta dan pesta pora. Ayat 2 mengatakan itu dari Pengkhotbah pasal 7. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Iya kan? Melihat jenazah. Itu sesuatu banget deh. Sesuatu pelajaran yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat tubuh terbujur kaku. Kalau saya sih melihat itu langsung saya membayangkan suatu hari saya ada dalam peti ini. So mungkin petiku nanti lebih panjang karena saya tinggi. Tapi saya berharap jika Tuhan izinkan, saya tidak meninggal, tapi saya diangkat hidup-hidup. Amin. Tapi firman bilang apa? Kau bisa belajar banyak hal di rumah duka. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendak orang yang hidup, termasuk Andi Simon, termasuk Anda sekalian yang hidup, memperhatikan hal ini. Ayat 3 dari Pengkhotbah 7. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Nah loh, karena muka muram membuat hati lega. Baca sekilas ini rasanya agak-agak sukar dipahami ya. Tapi sebetulnya kata bersedih itu ada kata lainnya, yaitu penderitaan. Kenapa Tuhan bilang penderitaan itu baik? Karena sebetulnya penderitaan membuat seseorang menjadi kuat. Ya. Kenyamanan membuat daging ini nyaman dan manja. Makanya saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika engkau hari ini ada di zona nyaman, belum tentu Anda benar-benar aman. Tapi ketika engkau masuk masa-masa ujian, ada penderitaan, ada air mata. Di situ engkau berjaga-jaga, di situ engkau dilatih kuat. Engkau tekun sehingga menghasilkan suatu hati yang tahan uji, tidak manja, tidak mudah mengeluh.
Kalau Anda sudah dalam kondisi terpuruk hari ini, masih mengeluh, terus lantas kapan Anda belajar untuk bersyukur? Jadi Tuhan bilang di sini, penderitaan itu ada baiknya. Karena kita bisa belajar untuk bersyukur, belajar untuk berdoa, belajar untuk berserah, belajar untuk dewasa. Sama halnya, kenapa setiap anak sekolah harus lewatin ujian? Ujian yang datang itu bukan untuk mempermalukan. Ujian itu jelas tujuannya supaya naik kelas. Agar kita naik kelas lewat ujian. Rasanya anak sekolah menghindari ujian yang tidak belajar karena dia rasa sukar. Tapi bagi yang belajar, sungguh-sungguh ujian adalah kesempatan tangga next level. Kalau hari ini engkau mengalami sebuah keadaan, masuk proses dan engkau merasa sebuah penderitaan, mengucap syukurlah karena penderitaan, pergumulan, kesedihan yang engkau alami itu membuat engkau menjadi kuat. Daripada banyak tertawa, ya, tahu-tahu nggak belajar, ya, tidak meminta hikmat Tuhan dari hidupku ini, apa yang Tuhan mau. Satu benih itu tidak akan tumbuh sebelum mati dulu. Dia mati dulu baru tumbuh menghasilkan buah. Buah yang sudah tumbuh, sudah jadi, sudah masak, dipetik itu pun tidak langsung dinikmatin, dibersihkan dulu. Jadi kalau hari ini saudara-saudara sebagai orang percaya, siapapun Anda, ada dalam proses penderitaan, pikulah salib itu. Karena di balik salib ada kemuliaan. Percayalah, saya meskipun belum terlalu tua banget, masih usia menjelang 50 tahun. Tapi saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana saya diproses, bagaimana saya dihancurkan, bagaimana saya ada titik terendah dalam hidup saya. Tapi Tuhan itu setiap benar-benar, setiap pergumulan, perintisan, situasi sukar dan sulit, saya lewatin dengan kekuatan doa sambil mengucap syukur kepada Tuhanku setiap pagi. Dan hari ini, sekalipun saya ada di posisi ini, saya tetap tidak luput dari namanya proses. Karena Andi Simon, rohnya kuat, tapi ada di dalam daging ini yang banyak maunya. Sementara keinginan daging ini banyak, roh juga harus selalu dikuatkan. Dan salah satu cara rohku dikuatkan, yaitu doa, pujian, dan firman Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang keempat. Di sini Tuhan tekankan sekali lagi bahwa orang berkhidmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh kata firman, senang berada di rumah tempat bersukaria. Mari, saya rindu Tuhan mau kita dan sampaikan hal ini agar menjadi orang-orang yang berkhidmat. Ya, orang yang berkhidmat itu suka menolong sesama. Ada orang di rumah duka lagi sedih, datang menguatkan. Meskipun kita nggak tampil. Ya, saya kemarin ada di Yayasan Harapan Insani, orang-orang tanya, kok Pesta tidak tampil? Saya duduk di belakang saja. Karena kehadiran kita itu sudah bisa menguatkan orang. Dan kita pun belajar di sana.
ya, belajar untuk ambil makna rema dari kata firman. Ke rumah duka, kau bisa belajar sesuatu. Ya, memang ada istilah-istilah tradisi. Misalnya ada yang mau menikah gitu ya, sudah tunangan, jangan ke rumah duka, katanya nggak boleh ke orang meninggal. Nanti katanya amsyong, sial, nggak bagus dan sebagainya. Ya, saya tidak bicara tradisi hari ini, saya bicara tentang firman Tuhan. Dan apakah itu berlaku, Pastor? Saya bilang nggak berlaku. Tapi seseorang apabila mempercayai tradisi itu, kepercayaan itu mengikat gitu. Kalau saya bilang nggak berlaku. Karena berkatku bukan karena dari satu paham, pemali, mitos, artinya kebenarannya belum bisa dibuktikan ya atau tidak gitu ya. Tapi firman udah jelas bilang kalau kamu ke rumah duka itu lebih baik. Ya. Orang bodoh lebih suka ke tempat pesta pora. Kadang-kadang itu memang iblis suka membalik-balikkan. Ya. Jadi kalau tadi tradisi itu lagi tunangan ke rumah duka, kalau rumah pesta boleh. Dibalik-balik begitu. Padahal Tuhan bilang apa? Lebih baik ke rumah duka. Jadi sekarang saudara mau ikut tradisi atau ikut firman, terserahlah. Ya. Contoh misalnya hari Sabat, itu kan hari kudus, hari Sabtu, ya. Hari Minggu hari ibadah, karena Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, kita beribadah mengucap syukur, merayakan kemenangannya jelas. Tapi ketika bicara soal hari Sabtu, orang sangkutkan dengan weekend, holiday. Apa yang engkau bayangkan? Wah, jalan-jalan, liburan, happy sama keluarga dan sebagainya, gitu ya. Tapi sepintarnya iblis memutar balik sebuah kebenaran, tetap kita bisa menemukan kebenaran bagi kita yang peka. Holiday itu kalau bayangan selama ini adalah hari liburan, ingatlah. Holy dan day. Holy itu kudus, day itu hari. Jadi sebetulnya kalau engkau peka hal ini, bicara soal holiday, ingatlah sebenarnya kebenaran ini. Hari kudus, utamakan datang menyembah Tuhan Yesus. Sama halnya, ke rumah duka, utamakan. Kalau ke rumah pesta, engkau punya passion yang luar biasa sejak dengar firman ini. Umur berapa sih kita ini? Mau banyak tertawa, mau pesta-pesta melulu, kapan kita belajarnya? Di gereja, gembalaku pengajar, iya, tapi pelajaran hidup itu yang benar adalah ketika kita mempraktekkan. Kita dengar untuk kita melakukan, bukan sepanjang hidup hanya dengar. Ingat kata kitab Wahyu banyak Tuhan bilang, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar dan melakukannya dengan setia. Mari Bapak Ibu sekalian, orang berkhidmat senang berada di rumah duka. Saya mau ajak saudara melihat beberapa hal sebelum saya akan berdoa bagi Anda sekalian. Mari kita menjadi orang berkhidmat. Dalam kitab Ayub 28 ayat 18, silakan diketik lalu disiarkan, di-share. Ayub 28 ayat 18. Ya. Sudah ayat 28 ayat 18, puji Tuhan. Baik, ada tertulis, baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi.
bagian B, memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Tadi minyak, sekarang mutiara. Jadi minyak itu mahal harganya, tapi lebih bernilai nama yang baik. Mutiara itu bernilai mahal, tapi lebih mahal adalah hikmat dari Tuhan. Maka kejarlah hikmat. Inilah hikmat Tuhan. Pergilah ke rumah duka, kuatkan orang lain. Kamu akan mendapat hikmat di sana. Daripada engkau hanya pesta pora, hidup jumawa, tapi akhirnya kau tidak belajar mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Mazmur 111 ayat 10. Silakan diketik rame-rame. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, habis ketik siar. Saya bacakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi hikmat itu kita dapatkan saat kita hidup takut akan Tuhan. Maka si pastor bicara begini dapat banyak sekali reward dari TikTok, bintang, stars, Facebook, stiker di YouTube dan juga Instagram. Banyak sekali yang kasih lope-lopenya. Makasih semuanya. Ya. Jadi cara mendapatkan hikmat adalah hidupmu, hatimu berikan hormat dan takut akan Tuhan. Karena orang-orang bodoh itu menghina hikmat Tuhan. Orang-orang bodoh menghina didikan Tuhan. Tercatat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 bagian B. Amsal 1 ayat 7 bagian B. Ada tertulis, orang bodoh, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau saya ngomong gini, pasti yang berkata, ngapainlah kita ke rumah duka lah. Amsyong, sial, enggak bagus lah. Enggak usah. Kalau pesta, oke. Hati-hati loh. Jangan melawan firman loh. Tuhan bilang apa? Di tempat rumah duka, kamu dapat hikmat dan belajar. Kalau kamu hanya di rumah pesta, kamu tidak bisa dapat apa-apa selain hanya enjoy saja. Saya bukan anti ke rumah pesta. Suatu hari mungkin pesta juga akan ada di rumah pesta. Tapi pasti tidak sebanyak saya di rumah duka. Dan juga kalau malam, kayaknya kecil kemungkinan pesta akan hadir di sana. Karena saya jam malamnya sekarang tidur lebih cepat lagi. Karena saya butuh istirahat lebih lagi. Pekerjaan Tuhan besar menunggu, ladang siap dituai, saya harus persiapkan dan kesehatan saya. Ya, bagian A mengatakan, Amsal 1 ayat 7, tapi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan. Ya, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Bapak Ibu yang terkasih, sejauh pembahasan kita, saya mau sampaikan di sini bahwa kenapa kita perlu untuk memberikan dukungan kepada orang susah, termasuk orang yang sedang berduka. Karena suatu hari kita juga akan mengalami keadaan berduka, ditinggal yang terkasih. Atau suatu hari mungkin saudara akan mendengar Pastor Andi meninggal dunia. Tapi kalau engkau mendengarkan satu hari Pastor sudah meninggal dunia, sedih ya, karena
tidak ada lagi yang melayani live streaming setiap pagi di channel ini, di medsos ini. Kalau di channel lain mungkin banyak ya hamba Tuhan yang luar biasa. Sedih, merasa kehilangan, wajar. Tapi berita tentang meninggalnya Pastor Andi Simon, saya sampaikan, jangan engkau percaya penuh. Jangan percaya penuh, saya sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena sebetulnya saya tidak benar-benar meninggal. Melainkan saya justru tinggal di rumah Bapa yang abadi. Saya justru hidup kekal. Dan kalau Bapa kasih izin di sorga nanti, saya tetap rindu. Jika Tuhan izinkan ya, jangan nanti bilang saya sesat ini, ya terserahlah. Tapi jika Tuhan izinkan, saya tetap mau menjadi bagi jiwa-jiwa, bagi Anda yang masih ada di bumi ini, agar terus hidup untuk Tuhan, agar terus mau menjadi berkat, agar hidupmu engkau persembahkan menjadi pendoa juga bagi sesama. Saya sampaikan ini supaya hidup kita semuanya jadi berkat dan tidak sia-sia. Saya akhiri renungan hari ini dari Pengkhotbah 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Pengkhotbah 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Silakan diketik dua ayat ini, lalu siarkan, tolong diposting ulang, dibagikan, di-share. Pastor membacakan, habis ini kita akan mulai dan kita akan berdoa. Pengkhotbah 12 ayat 7 sampai 8 ada tertulis, dan debu kembali menjadi tanah. Itulah akhir hidup manusia. Menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Namanya manusia, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita datang melayat, kita antar jenazah kerabat, orang tua, keluarga kita. One day, suatu hari, Anda akan diantar oleh kerabatmu ke kuburan. Dan ditanam di sana, persis firman Tuhan berkata, debu kembali menjadi tanah. Pastor, itu ada yang dikremasi gimana? Iya, kalau dikremasi kan dari tanah liat menjadi abu. Tidak terlalu kita fokus berpolemik di antara dikubur masuk peti atau dilarung di laut abunya setelah kremasi. Fokusnya adalah roh ini kemana? Karena yang kekal adalah roh. Daging sama sekali gak berguna. Roh yang kekal. Roh ini kemana? Yang kita perkarakan dalam berita Injil yang utama. Roh ini kembali ke surga atas jaminan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus rohmu ini, membayar dosa-dosamu, supaya hidup kita menjadi berkat. Ayat 8 berkata, kesia-siaan. Kata pengkhotbah, kesia-siaan. Apabila engkau hidup selama ini tidak melakukan firman Tuhan, engkau menjadi hidupmu hampa dan sia-sia. Selamat menjadi pribadi yang cinta Tuhan dan setia, melakukan firman-Nya dan juga kuat untuk menolak apa yang Tuhan
larang dalam hidup ini. Let's pray. Tuhan Yesus, puji syukur, puji Tuhan banget. Kami sangat senang sekali boleh membaca firman-Mu dan men-share tentang kehidupan dan kesaksian. Dan kami percaya semua kami sangat terberkati, sangat dikuatkan, dan mau lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang sedang sakit. Berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat pemulihan bagi setiap mereka. Anda yang rindu mendapatkan berkat-berkat ini, tumpangkan tangan-Mu di dada. Amin. Aliran-aliran berkat Tuhan, aliran-aliran kesembuhan, aliran kasih surgawi dalam nama Yesus. Oh, glory to God. Mengalirlah di tubuh Anda yang sedang menumpangkan dua tangannya di dadamu saat ini. In Jesus' name, be peace. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, be free. Dilepaskan dari segala beban, tekanan, situasi membuat engkau stres dan depresi. Sekarang engkau menjadi sukacita, joy with the Holy Spirit. Bersama Roh Kudus ada sukacita yang baru mengalir di hatimu sekarang. Dan darah Yesus yang suci yang kudus mentahirkan engkau, ampuni dosamu, sucikan dan sembuhkan engkau dari segala penyakit. In Jesus' name. Terimalah, lantas setelahnya berterima kasih sama Tuhan Yesus karena jamahannya diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat jamahan Kristus dalam hidup kami. Saya mau minum air sekaligus memberkati bagi Bapak Ibu sekalian yang juga rindu untuk didoakan air minumnya agar menjadi air yang diberkati. Angkatlah seperti ini saat ini. Saat sekarang ini angkat seperti ini. Puji dan syukur, puji Tuhan Yesus, angkat. Setelah kita akan memohonkan berkat untuk setiap air di tangan Bapak Ibu atau air yang engkau mau minum. Biar dalam nama Yesus air itu menjadi air berkah, air doa, air kesembuhan, healing water. Puji syukur, puji Tuhan sudah semuanya baik. Dengan tangan yang terangkat ya Tuhan, kami mohonkan daripada-Mu berkat-Mu untuk air minum dan minyak di tangan kami. Are you ready? Are you ready? Amen. Diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan ini. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji dan syukur, air minum dan minyak sudah diberkati. Minumlah dan pasti jadi berkat banget buat tubuh Anda sekalian atau kepada mereka yang kita berikan cuma-cuma. Ingatlah ya, berikan pelayananmu dengan cuma-cuma tanpa motif harap kembali, tanpa motif untuk cari keuntungan. Maka ini pelayanan akan menjadi kuasa Tuhan nyata selama ada ketulusan. Kalau pelayanan sudah nggak tulus, udah ada tukar guling uang, kekuasaan,
Selain itu tidak ada lagi kuasanya. Nikmatilah berkat Tuhan Yesus dalam nama yang kudus. Senang sekali, segar banget, luar biasa. Tubuhku diberkati. Orang bilang ketemu orang-orang, ini Pastor Randy memang awet muda kah atau memang masih muda? Lalu orang-orang berkata, karena tiap hari minum air doa, air yang diberkati, maka kelihatan kita awet muda. Amin. Padahal ada juga pergumulan, ada pergumulan, tapi kita tidak takut dan khawatir karena ada Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan semuanya sekarang. Angkat tangan. Yeay. Masuklah kita sekalian di hari yang baru. Hari yang diberkati. Hari engkau mendapatkan promosi Tuhan. Hari di mana kita ada dalam perlindungan Tuhan, proteksi yang sempurna. Terimalah berkat, terimalah rahmat, terimalah anugerah, terimalah kebajikan Tuhan Yesus atas hidup kita sekalian. Keluar masukmu diberkati. Engkau naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor di bidang masing-masing. Diberkatilah keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan Anda sekalian. Terimalah berkat ini. Saya berdoa, persembahkan semua tubuh, jiwa, roh saya dan Anda, mereka menjadi milik Tuhan Yesus Kristus seutuhnya. Terima dengan iman sambil mengucap syukur. Dalam nama Yesus saya materaikan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam